Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Topik pembahasannya yaitu sumber politis Pancasila dalam sistem filsafat. Sumber politis tentang burung Garuda Pancasila sebagai simbol negara dan faktor penyebab nama Sultan Hamid II kurang dikenal dalam sejarah sebagai perancang simbol Garuda Pancasila. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu, yaitu ada Aditi Kamila, Alif Braja, Almalandri Askolani, Kristoforus, Ilham Ardiansyah, dan Rifardian. Sumber politis Pancasila dalam filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie pada 1 Juni 2011. Sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Garuda Pancasila merupakan salah satu simbol dalam kehidupan bernegara. Dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut. Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal 36 berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36 yaitu lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya. Bendera merah putih bahasa Indonesia. Bendera merah putih bahasa Indonesia, Garuda Pancasila dan lagu Indonesia Raya. Semuanya merupakan simbol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Garuda Pancasila merupakan burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno. Burung Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa negara Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Warna keemasan yang dijadikan sebagai warna pada burung Garuda merupakan gambaran keagungan dan kejayaan Indonesia. Paruh, cakar, sayap, juga ekor yang dimiliki burung Garuda ini menggambarkan kekuatan pembangunan dan tenaga yang sangat besar. Penjelasannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Di antaranya, yang pertama, pada masing-masing sayap terdapat 17 helai bulu atau tanggal. Pada ekor terdapat 8 helai bulu, yaitu atau bulan. Di bawah perisai atau pada pangkal ekor terdapat 19 helai bulu atau tahun. Bulu di leher terdapat 5 helai bulu atau tahun. Selanjutnya silakan. Kemudian yang dicengkram kedua kaki burung Garuda terdapat pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut berasal dari buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Adapun makna dari Bhinneka Tunggal Ika ialah berbeda-beda tapi tetap satu jua. Bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam agama, suku, adat,
kesenian, budaya, tetapi tetap satu bangsa dengan satu kebudayaan nasional dan dengan satu bahasa nasional. Dalam sejarah kontemporer Indonesia, sosok Sultan Hamid II yang pernah menjabat Menteri Negara dalam Kabinet Republik Indonesia Serikat atau RIS pertama barangkali termasuk kategori yang kalah. Jasanya dalam merancang lambang negara Indonesia burung Garuda Pancasila seperti dilupakan begitu saja setelah dia diadili dan dihukum 10 tahun penjara terkait rencana kudeta oleh kelompok ex-KNIL Kapten Westerling pada 1950. Dia dilupakan karena dituduh terlibat peristiwa Westerling, termasuk ingin membunuh Sultan Hamengkubuwono. Pada 20 Pada 22 Januari 1950, sekitar 800 orang pasukan KNIL pimpinan Westerling menduduki sejumlah tempat penting di Bandung. Setelah menghabisi 60 orang tentara RIS, mereka kemudian berhasil diusir dari Bandung di Jakarta. 4 hari kemudian, pasukan Westerling hendak melanjutkan kudeta, tetapi berhasil digagalkan karena lebih dulu bocor. Disebutkan pasukannya berencana membunuh beberapa tokoh Republik, termasuk Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dalam buku Nationalism dan Revolution in Indonesia tahun 1952, George McTurnan Kahin menulis setelah upaya kudeta itu digagalkan. Temuan pemerintah RIS menyimpulkan Sultan Hamid telah mendalangi seluruh kejadian tersebut, dengan Westerling bertindak sebagai senjata militernya. Walaupun membantah terlibat dalam kasus itu, pengadilan menyatakan dirinya bersalah. Kemudian dia dihukum penjara selama 10 tahun. Sebagai Menteri Negara, Syarif Abdul Hamid Al-Qadri ditugasi oleh Presiden Soekarno untuk merancang gambar lambang negara. Ini ditindaklanjuti dengan membentuk panitia yang diketuainya. Belakangan, konsep rancangan Sultan Hamid yang terpilih menyisihkan rencana Muhammad Yamin. Meskipun burung Garuda itu belum berjambul, masih botak, dan cengkeraman atas pita masih terbalik, namun fakta ini menurutnya tidak banyak diungkap setelah sang pencipta lambang negara ini menjadi pesakitan. Ya, terima kasih. Sebelumnya ada yang ingin bertanya? Saya dong mau nanya. Ya, silakan. Saya Redis dari kelompok 4 ingin bertanya. Apa saja simbol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Sorry, Dis, bisa diulang lagi pertanyaannya? Oh iya, bentar. Apa saja simbol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia? Oke, selanjutnya. Saya ingin bertanya. Arya dari kelompok 5. Oke, silakan. Sebutkan pasal berapa saja yang mengandung
sumber politis Pancasila. Sebagai sumber filsafat. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini tinggal kelompok berapa yang mulai? Kelompok 1 sama 2. Ya, kelompok 1 mau nanya. Oke, silakan Alex. Kenapa lambang negara Indonesia adalah burung Garuda? Lanjut kelompok 2 ya. Iya. Kelompok 2, sebutkan pasal berapa saja yang mengandung sumber politis Pancasila sebagai Maaf, sumber Bang. filsafat. Udah Bang. Oh, udah. Udah. Oh iya ya, baru lihat ya. Apa? Ini berarti apa ya? Mengapa burung Garuda pada lambang negara berwarna emas? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab nomor 1 dari kelompok 4. Apa saja simbol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia? Jawabannya, bendera merah putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya, semuanya merupakan simbol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sekian jawabannya. Apakah sudah jelas, Redis? Iya, sudah jelas. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab nomor 2 yang ditanyakan dari kelompok 5. Sebutkan pasal berapa saja yang mengandung sumber politis Pancasila sebagai sumber filsafat. Yaitu ada pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal 36 bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya. Bendera merah putih bahasa Indonesia Garuda Pancasila dan lagu Indonesia Raya. Sudah jelas? Oke, baik, terima kasih penjelasannya Rifa. Ya, saya akan menjawab nomor 3, yaitu pertanyaan dari kelompok 1. Kenapa lambang negara Indonesia adalah burung Garuda? Lambang burung Garuda menggambarkan bahwa negara Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Itu saja dari kelompok 1. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Muhammad Fadli. Mengapa burung Garuda pada lambang Garuda berwarna emas? Karena warna keemasan yang dijadikan sebagai warna pada burung Garuda itu merupakan gambaran keagungan dan kejayaan Indonesia. Dari kelompok 2. Iya, makasih.
atas jawabannya. Yuk, sama. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.